Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Pak Yuda yang Pak Yuda banggakan, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran asinkronus ya, yaitu pembelajaran daring dengan materi pengolahan telur menjadi telur asin. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, Pak Yuda mengingatkan dari rumah, kita tetap menjaga protokol kesehatan, serta menjaga iman dan imun, agar kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa di masa-masa sulit seperti ini, di masa COVID-19. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak sekalian, untuk aktivitas kita agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi berkah menuju jalan kesuksesan anak-anak di kemudian hari, marilah sama-sama kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Pak Yuda yang Pak Yuda banggakan, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan produk peternakan, apa yang dimaksud dengan pengolahan produk peternakan, dan pembagian produk peternakan. Untuk merefresh pengetahuan anak-anak sekalian, agar kita tidak lupa, Pak Yuda mau tanya dulu nih. Siapa yang masih ingat tentang apa itu pengertian dari produk peternakan? Silakan tunjuk tangan. Ya, apa itu? Ya, benar ya. Dari produk peternakan itu adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor peternakan atau hewan ternak. Itu pengertiannya. Jadi produk itu ada dua ya, Nak. Yaitu ada barang dan ada jasa yang dihasilkan oleh sektor peternakan atau hewan ternak. Selanjutnya pengolahan produk peternakan. Ini berasal dari kata olah ya. Olah itu artinya mengandung arti atau yang bermaksud merubah bentuk. Jadi dari produk peternakan tadi kita olah, kita rubah bentuknya. Contoh, nanti di materi yang akan kita bahas. Produk peternakannya ada telur, kemudian kita olah, kita rubah bentuk dan rasanya menjadi telur asin. Nah, selanjutnya pembagian produk peternakan. Secara garis besar, produk peternakan itu dibagi menjadi dua, yaitu produk utama dan yang kedua adalah produk sampingan. Kalau produk utama itu anak-anak, produk yang kehadirannya sangat diharapkan karena nilai ekonomi yang tinggi dan memberi nilai yang tinggi. Sedangkan produk sampingan itu adalah sebenarnya kehadirannya tidak terlalu diharapkan atau bahkan sama sekali tidak diharapkan. Tetapi produk tersebut masih memberikan nilai atau masih ada nilainya jika diolah. Apa itu Pak contoh produk peternakan yang utama? Contoh produk utama pada peternakan itu ada 3, yaitu telur, susu, dan daging. Itu 3 produk utama ya. Kehadirannya sangat dinanti dan nilai ekonomisnya sangat tinggi. Sedangkan produk sampingan pada peternakan itu banyak, Nak. Itu ada tulang, ada kotoran, ada urin, ada bulu, kemudian ada kulit, ada darah, dan sebagainya. Yang mana semua produk itu sebenarnya tidak diharapkan kehadirannya, tetapi masih memberikan nilai jika produk itu kita olah dengan baik. Dan contohnya kalau kotoran kita olah menjadi kompos, itu akan memberikan nilai yang baik untuk kita, atau nilai ekonomis yang baik ya. Sampai di sini mungkin merefresh kembali materi yang lalu. Pak Yuda harapkan ingatkan juga anak-anak sering ya
memutar video ini kembali mungkin, atau membaca catatan materi Pak Yuda, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya, Nak. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Materi kita pada hari ini. Wah, langsung tulisan refleksi muncul ini. Nah, ini materi kita. Materi kita adalah pengolahan telur itik menjadi telur asin. Siapa di sini yang sering makan telur asin? Atau yang sudah pernah membuat mungkin? Atau sudah pernah praktek membuat telur asin? Ada, Nak? Yang senang telur asin ada? Nggak ada semua sepertinya. Ya, kalau nggak ada, nanti di materi ini semuanya akan Pak Yuda suruh untuk yang pertama membuat telur asin, yang kedua kita sama-sama nanti memanen, memasak dan menghidangkan, yang terakhir kita nanti akan makan telur asin bersama-sama. Ya, semoga nanti senang dengan materi ini dan senang mengkonsumsi atau gemar mengkonsumsi telur asin. Baik, Pak Yuda masuk ke materi pengolahan telur itik menjadi telur asin. Seperti biasa, Nak, Pak Yuda akan sampaikan alur pembelajaran kita. Yang pertama, Pak Yuda akan menjelaskan apa itu pengertian telur asin. Yang kedua, Pak Yuda juga akan menjelaskan metodologi pembuatan telur asin. Nah, yang ketiga, ada tugas dan refleksi seperti biasa ya. Yuk sama-sama kita masuk ke alur yang pertama. Kita bahas apa itu pengertian telur asin. Sebelum masuk ke materi yang pertama atau alur yang pertama, kita coba menolak lupa. Karena Pak Yuda mau menyampaikan ke anak-anak bahwasannya penyakit lupa itu adalah penyakit manusiawi ya. Di antara kita mungkin sering lupa. Jadi di pelajaran pelajaran prakarya yang dibawakan oleh Pak Yuda, kita coba untuk menolak penyakit itu, Nak. Karena penyakitnya nggak baik, penyakit sering lupa ya. Pertanyaannya, siapa yang kemarin memilih telur itik waktu di tugas materi pertama, yaitu pembuatan infografis telur? Ada? Wah, ada ya. Congratulations. Selamat. Telur yang anak-anak pilih ternyata telur yang paling istimewa dibandingkan telur ayam, telur burung puyuh dan sebagainya. Kenapa Pak Yuda bilang paling istimewa? Karena pembuatan telur asin itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa dibuat dengan menggunakan telur itik. Kenapa Pak? Kok bisa hanya telur itik? Telur yang lain bisa? Bisa. Hanya saja secara proporsional, ukurannya, bentuknya, dan isi dari telurnya itu lebih pas dan lebih enak jika menggunakan telur itik dibandingkan telur yang lain ya, Nak. Jadi kayaknya memang Allah itu menciptakan telur ini karena telur ini banyak ya, sudah punya fungsinya masing-masing. Contoh, telur itik dibuat untuk telur asin, kemudian puding jamu, telur ayam kampung juga seperti itu ya, khusus untuk mengobati penyakit atau sebagai obat, khusus jamu. Telur puyuh untuk sate ya, sate telur puyuh ya. Karena kalau telur itik yang kita gunakan untuk sate telur kayaknya terlalu besar gitu. Jadi memang sudah sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi selamat ya, Nak. Anak-anak yang membeli telur itik kemarin, telur itik kalian istimewa. Oke. Lanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi apa pengertian telur asin, kita coba bahas dulu. Apa itu telur itik? Pasti ya, telur itik itu adalah telur yang dihasilkan oleh bebek atau itik. Jadi bebek sama itik itu sama ya, Nak. Nah, ciri-cirinya berwarna putih kehijauan dan ukurannya lebih besar dibandingkan telur ayam Eropa, kampung, dan puyuh. Jadi ciri-ciri telur itik ini dia ini warnanya putih atau kadang nanti ada seperti hijau toska ya. Nah,
Kalau yang telurnya seperti hijau toska itu dia itu kandungan beta karotnya lebih tinggi. Pigmen pada kerabang telurnya, pada cangkang telur itu lebih tinggi. Dan kadang kalau kita belah sudah kita rebus, telur itik ini istimewa juga, dia kuning telurnya itu lebih orange dibandingkan warna telur kuning telur dari ayam Eropa, telur ayam kampung ataupun puyuh. Nah, ini sekarang telur asin. Apa yang dimaksud dengan telur asin? Ya. Yang dimaksud dengan telur asin adalah pengolahan telur dengan memanfaatkan garam atau NaCl. Pak Yuda ulangin ya. Telur asin itu adalah pengolahan. Jadi kita rubah sini. Ada perubahan. Apa yang dirubah? Warnanya tetap Pak putih ya. Tadi kalau kita potongnya agak ke orange yang Mbak Yuda bilang. Kerabangnya tetap ada tapi nggak berubah Pak bentuknya. Ya, memang di telur asin bentuk tidak berubah. Yang menyebabkan perubahan pada yang disebut dengan perubahan pada telur itik itu adalah rasanya dan daya simpan. Jadi tetap ada perubahan, yaitu perubahan rasa dan perubahan umur simpan telur. Ya. Nah, pengolahan telur asin ini memanfaatkan garam atau NaCl sebagai bahan pengawet. Oh, ternyata telur asin itu teknik pengawetannya Pak. Benar ya nak. Kenapa Pak kok bisa mengawetkan telur itu dengan menggunakan NaCl? Jadi kenapa kita bisa melakukan pengawetan itu dengan menggunakan garam? Ternyata garam bisa mengikat kandungan atau kadar air pada telur itik dan menutup pori-pori pada kerabang telur. Jadi nah ini kerabang telur itik itu ada pori-porinya ya. Setiap telur itu di kerabangnya ada pori-porinya atau di cangkang itu ada pori-pori. Jadi fungsi dari garam itu adalah selain mengikat kadar air pada telur, dia juga menutup pori-pori pada telur tersebut sehingga tidak menyebabkan bakteri pembusuk masuk ke dalam telur. Ini fungsi dari garam itu, nak. Kenapa kita memanfaatkan garam? Ya, lanjut ya. Sebagai pengawet dan bahan organik lainnya. Yang pertama bahan utamanya itu garam, kemudian dibantu oleh bahan organik. Yang dimaksud dengan bahan organik di sini adalah bahan yang berasal dari alam dan dia bersifat tidak kimia ya, dia berasal dari alam. Itulah bahan organik. Bahan organiknya apa aja Pak? Yang pertama ada abu gosok. Nah, kalau yang nyuci piring di rumah mungkin nyuci kuali atau dandang yang terlalu hitam, biasa mama kita di rumah sering menggunakan abu gosok ya nak. Abu gosok itu berasal dari bakaran sekam padi. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk adonan pada telur asin. Yang kedua, bisa menggunakan tanah liat. Ya, tanah liat yang mungkin anak-anak sering membuat kerajinan menggunakan tanah liat asbak mungkin dan sebagainya, itulah bisa kita manfaatkan untuk pembuatan telur asin. Nah, yang ketiga, bahan organiknya itu adalah bubuk atau tepung batu bata. Jadi mungkin yang perempuan dulu yang sering main masak-masakan ya, waktu kecil kan sering tuh numbuk batu bata ya, itu sebagai bumbunya. Itu dia bubuk batu bata itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembuatan telur asin sebagai adonannya. Itulah bahan organik. Jadi bahannya itu ada telur ya sebagai bahan pokok, kemudian yang kedua ada garam atau NaCl sebagai bahan utamanya, dan yang ketiga ada bahan organik yang ketiga tadi nah abu gosok, kemudian ada sekam padi, abu gosok, tanah liat dan bubuk atau tepung batu bata sebagai bahan tambahan. Jadi ada bahan pokok, bahan utama dan bahan tambahan. Ya, silakan dicatat nih yang Pak Yuda sampaikan. Nah, setelah kita mengetahui telur asin itu apa, nak? Ternyata telur asin itu memiliki prinsip ya dalam proses pembuatannya. Prinsip pembuatan telur asin yaitu ada 3 ya, nak. Yang pertama menutup pori-pori atau rongga udara yang Pak Yuda jelaskan tadi. Ternyata garam itu kita gunakan untuk menutup pori-pori sehingga bakteri pembusuk tidak bisa masuk dan tidak bisa merusak isi dari telurnya. Yang kedua, mengikat kadar air pada telur. Jadi ini air ini kan telur ini kan banyak airnya di dalam ya. Jadi
kita gunakan garam itu sebagai pengikat kadar air sehingga dia tidak menyebabkan pembusukan. Nah, yang ketiga ternyata di fermentasi. Pak, fermentasi itu apa? Fermentasi itu pernah anak-anak di rumah melihat ibu kita atau mama kita membuat tape? Pasti pernah ya. Ya. Tape itu dibuat secara apa? Fermentasi. Artinya dia diikat ya, dibalut menggunakan kain, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Fermentasi itu maksudnya adalah kedap udara. Tidak boleh ada udara masuk di dalam tempat situ. Makanya nanti setelah kita pembuatan fermentasi itu, setelah selesai dibungkus menggunakan plastik, dia harus diletakkan di dalam ember dan ditutup rapat. Tidak boleh ada udara yang masuk ya di proses fermentasi. Jadi 3 prinsip pembuatan telur asinnya. Nah, pembuatan telur asin memerlukan alat dan bahan. Ini alat bahannya sudah ada Pak Yuda sampilkan. Yang pertama ada ember, tadi untuk proses fermentasinya nanti ya. Ada plastik sebagai pembungkus telurnya. Waktu ditempel dengan adonan harus dibungkus supaya adonannya tidak lepas. Kemudian ada tali rafia sebagai pengikat bungkusan. Kemudian ada gunting sebagai penggunting plastik ya. Nah ini, kalau bahannya tadi ada berapa nak yang Pak Yuda sebutkan? Ada 3 ya, benar ya. Pertama bahan pokoknya itu ada telur. Kemudian ada bahan utamanya itu adalah garam. Maaf ya, ini garam bahan utamanya. Kemudian tanah liat, batu bata bubuk, dan air sebagai bahan tambahan atau bahan pendukung. Nah, cara membuatnya gampang sekali. Ini nanti di pertemuan sinkronus kita akan mempraktekkan ya. Silakan dicatat dan didengarkan penjelasan Pak Yudana. Cara membuat telur asin, yang pertama silakan siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahannya apa saja? Ini tadi semua ya, Nak? Ini semua. Disiapkan dulu. Kalau nggak disiapkan kita nggak bisa melangkah lebih jauh, ya. Yang kedua, pilihlah telur itik yang tidak retak. Tidak pecah atau tidak normal. Kalau retak, pecah, dan tidak normal, itu bisa menyebabkan fermentasinya gagal. Jadi tidak bisa berhasil dalam proses pembuatan telur asin. Yang ketiga, bersihkan telur dengan menggunakan air. Jadi kadang kalau misalkan kita beli telur itu kan masih kotor ya kerabangnya ya. Itu tidak boleh langsung dibuat telur asin ya, Nak. Jadi kita harus bersihkan dulu. Jadi ambil air dan ambil serbet atau ambil sabut kelapa, kemudian masukkan ke dalam air tersebut, baru lakukan penggosokan secara pelan pada kerabang telur agar tidak pecah ya. Yang keempat, buatlah adonan telur asin. Adonan ini maksudnya sama kalau kita membuat kue, kita harus membuat adonannya dulu karena jadi adonan telur asin itu yaitu garam tambah bahan organiknya yang tadi, Nak, bahan pendukung yang tadi, kalian boleh pilih yang mana saja, abu gosok atau tanah liat atau bubuk batu bata, silakan pilih salah satu, tidak tiga-tiganya ya, tidak boleh dicampur tiga-tiganya, pilih salah satu. Dengan perbandingan garam dan bahan organiknya itu 1:2. Yang satunya itu garam, yang bahan organiknya itu 2. Balut telur setelah adonan sudah jadi, Nak. Balut telur dengan adonan. Jadi adonan sudah jadi, adonannya tadi setelah bahan dicampur dengan air dan diulenin ya. Diulenin, maaf, sampai kalis ya, Nak. Jangan terlalu encer dan jangan terlalu keras juga. Jadi dia bisa kalis lah, bisa nempel ke telur. Setelah adonannya jadi, maka balut telur yang sudah kita bersihkan tadi menggunakan adonan. Ambil adonannya dibalutkan, ya, Nak. Ini misalkan telurnya, kemudian kita ambil adonannya, kita balutkan sampai menutupin semua permukaan telur. Ini tertutupin semua menggunakan balutan atau adonan telur asin. Ya, setelah telur tertutup oleh adonan, maka langkah selanjutnya adalah bungkus telur menggunakan plastik yang tadi, Nak. Jadi bungkus, ambil plastik, kemudian bungkus dan ikat atasnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar adonannya tidak lepas saat proses fermentasi. Ya, yang terakhir, lakukan fermentasi selama 7 hari
dengan cara masukkan bungkusan telur asin ke dalam ember. Jadi setelah kita bungkus tadi telurnya masing-masing kita taruh di ember, kita susun, kita tutup rapat, tidak ada boleh udara masuk. Ya, itu ya, Nak. Itulah cara membuat telur asin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya, Nak? Silakan yang nanti kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, yang terakhir kita masuk ke yang telur kita yang ketiga. Wah, selesai siap ya. Tugas dan refleksi, maaf ya, refleksi ini. Tugasnya cari literatur di infografis berikut. Ini linknya sudah Bapak cantumkan, nanti Bapak akan kirim juga di grup kelas ya, grup kelas daring, tentang cara memanen telur asin. Bagaimana telur asin yang sudah kita fermentasi 7 hari, bagaimana cara anak-anak untuk memanennya. Ya. Kemudian cari mutu telur asin, dan yang ketiga, daya tahan telur asin berapa di situ, cari informasinya. Catat di buku catatan, ya Nak, sebagai tugas. Nah, tugas yang kedua, tuliskan refleksi anak-anak, apa yang dilihat, dirasakan, dan apa yang akan dilakukan. Pertama, anak-anak, apa yang anak-anak lihat pada pembelajaran hari ini. Kemudian apa yang anak-anak rasakan ya. Dan yang ketiga, apa yang akan dilakukan setelah mendapat pembelajaran hari ini. Nah, demikian proses pembelajaran asinkronis kita pada pagi hari ini. Pak Yuda senang sekali bisa bertemu kembali dengan anak-anak dalam proses pembelajaran asinkronus. Dan Pak Yuda ingatkan, tolong jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas dan belajar ya Nak. Jadilah generasi pembelajar sepanjang hayat untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang diinginkan oleh pemerintah dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Ya, mungkin demikian materi yang Pak Yuda sampaikan. Pak Yuda mohon maaf bila ada kata-kata Pak Yuda yang salah ya Nak. Pada Allah Pak Yuda mohon ampun. Sampai jumpa di pembelajaran sinkronus tatap muka di hari Sabtu. Terima kasih, Pak Yuda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.